Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di podcast Bisnis Psikologi, Bincang Asik Psikologi edisi Holiday. Di episode kali ini kita masih sama dengan konsep yang sama seperti kemarin, yaitu podcast yang bercerita secara monolog. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering kita alami dalam hidup dan sangat menarik untuk dibahas. Jadi, topik yang akan kita bahas adalah saat pilihan gak sesuai sama keinginan. Pernah gak sih kalian merasa kayak lagi di persimpangan jalan hidup, dimana apa yang harus dipilih itu gak sesuai sama yang kita inginkan? Kita semua pasti pernah dihadapkan pada momen dimana kita harus membuat keputusan, entah itu dalam hal karir, pendidikan, hubungan, atau bahkan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita terpaksa milih sesuatu yang sebenarnya nggak kita mau kan? Misalnya nih, kamu pengennya lanjut kuliah di jurusan A, tapi keadaan atau orang tua malah nyuruh kamu kuliah di jurusan B. Atau mungkin dalam pengambilan kelas peminatan, kamu pengennya ngambil peminatan A, tapi karena satu atau dua hal, kamu harus merelakan keinginan itu dan berakhir di peminatan B. Nah, di titik inilah sering muncul rasa frustasi, bingung, bahkan gak jarang kita ngerasa terjebak. Ada keinginan kuat di satu sisi, tapi di sisi lain ada pilihan yang harus diambil karena berbagai alasan. Dan kadang pilihan itu terasa bertolak belakang sama apa yang kita impikan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menghadapi situasi seperti di atas? Haruskah kita selalu nurutin apa yang ada? Atau nekat ngejar keinginan kita meskipun itu berarti harus berlawanan sama arus? Pertama-tama penting banget buat kita sadar kalau hidup itu penuh dengan kompromi. Nggak semua yang kita pengen itu bisa kita dapat, dan itu wajar banget. Tapi kompromi ini tuh nggak berarti kita sepenuhnya ninggalin keinginan kita loh. Coba deh cari jalan tengah. Misalnya, kalau kamu harus ambil jurusan yang nggak sesuai sama keinginan kamu bisa tetap eksplor minatmu di luar kuliah, seperti ikut komunitas, workshop, atau bahkan mulai proyek kecil-kecilan yang sesuai sama jurusan keinginan kamu. Jadi, meskipun pilihan utama gak sesuai sama keinginan, kamu masih punya ruang buat ngerjain hal-hal yang bikin hati senang. Hal-hal yang sama juga berlaku buat kamu yang gak dapat kesempatan untuk milih kelas peminatan yang sesuai sama keinginan kamu ya. Kedua, coba deh kita ubah pandangan kita soal pilihan yang gak sesuai sama keinginan. Terkadang, kita terlalu fokus sama apa yang kita gak dapetin, sampai lupa buat lihat sisi positif dari pilihan yang kita ambil. Misalnya, kamu terpaksa milih kerjaan yang gak sesuai sama passion. Tapi siapa tahu dari kerjaan itu kamu jadi belajar skill baru, ketemu orang-orang baru yang inspiratif, atau bahkan dapat pengalaman yang akhirnya bisa ngebantu kamu buat ngejar passion kamu di kemudian hari. Atau misalnya kamu terpaksa masuk jurusan atau kelas peminatan yang sebenarnya bukan pilihan utama kamu. Awalnya mungkin kamu merasa kecewa atau kurang termotivasi, tapi seiring berjalannya waktu, kamu bisa jadi menemukan hal-hal baru yang menarik dalam jurusan itu. Mungkin kamu jadi lebih paham tentang topik yang sebelumnya nggak pernah kamu pertimbangkan, atau kamu bertemu teman-teman baru yang memberikan perspektif yang berbeda dan jauh lebih seru. Kadang, pilihan yang awalnya nggak kita inginkan justru bisa jadi batu loncatan buat sesuatu yang lebih besar. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Jadi, kenapa nggak kita nikmatin aja pilihan saat ini sambil berusaha ngejar apa yang kita mau, ya nggak? Ketiga, ini yang gak kalah penting, iya, komunikasi. Seringkali kita terjebak dalam pilihan tertentu karena kita ngerasa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal, bisa jadi kalau kita ngomong jujur tentang apa yang kita rasain, mereka justru bisa ngerti dan support kita. Misalnya, kamu terpaksa ambil jurusan yang gak kamu suka karena dorongan orang tua. Tapi kalau kamu berani ngomong dari hati ke hati, bisa jadi mereka ngerti dan kasih kamu kesempatan buat ngejar apa yang kamu mau, atau setidaknya mendukung kamu buat explore minatmu di luar pilihan utama itu. Dan kalau kamu udah coba ngomong tapi tetap gak bisa, jangan nyerah dan jangan langsung down ya. Ingat, kalau kamu masih punya kendali buat bikin pilihan di bagian lain dari hidup kamu. Gak ada yang bisa nentuin masa depan kamu kecuali diri kamu sendiri.
Jadi, walaupun sekarang kamu harus jalani sesuatu yang gak sesuai sama keinginan, itu bukan akhir dari segalanya. Kamu masih bisa kok ngebentuk hidup kamu sesuai dengan impian kamu sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, hidup itu bukan soal bikin keputusan terbaik dari situasi dari apa yang kita punya. Meskipun pilihan kita gak sesuai sama keinginan, kita masih punya kendali gimana cara kita merespon situasi tersebut. Apakah kita akan terus menyesali dan menyalahkan tanpa berbuat apapun, atau menerima hal yang udah terjadi tanpa mencari kesempatan dari pilihan tersebut? Last but not least, apapun yang jadi pilihan kalian saat ini, lakukan aja dengan semangat dan sepenuh hati ya. Siapa tahu pilihan yang bukan keinginan kalian justru membawa kebahagiaan dan keberkahan buat hidup kalian. Kayak quotes-nya dari Crash Landing on You, sometimes the wrong train takes you to the right station. Jadi, setiap pilihan yang gak sesuai sama rencana, pasti ada kesempatan lain yang nunggu kalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast Bisik Psikologi kali ini. Semoga hal ini bisa kasih pencerahan dan semangat buat kalian lagi galau soal pilihan hidup. Sampai jumpa di episode Bisik Psikologi berikutnya. Dadah!